Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar wa bisanati muttasil ilal imami muallif rahimakumullah wa dan nafa wa bi ulumid dari amin. Al hadisul tsani wa arbaun, hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, hadisun sahih wa ra'aynahu fi kitabil hujjaj bisnadis sahih. Hadis yang ke-41 ya. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As ya. Abi Muhammad bin Amr Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang dari kamu, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya mengikuti yang aku bawa ya. Jadi Rasulullah SAW katakan ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman ya di antara kamu ya, tidak beriman seseorang di antara kamu ya, sehingga ya hawahu taba'an, hawa nafsunya mengikuti ya majina, apa yang aku bawa ya. Jadi tidak beriman ya, tidak sempurna iman seseorang ya, hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya mengikuti lima ji'tu bihi ya, apa yang aku bawa. Jadi ya, seorang tidak beriman ya, imannya tidak sempurna ya, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang Rasulullah bawa ya. Nah, apa yang Rasulullah ya bawa ya, syariatkan, maka baru sempurna ya. Nah, jadi tidak akan sempurna iman seseorang itu kalau hawa nafsunya tidak mengikuti ya daripada syariat Rasulullah ya. Nah, jadi nggak sempurna imannya ya. Tapi kalau hawa nafsunya sudah bisa ya dikendalikan, hawa nafsunya sudah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka sempurna imannya ya, itu ya. Nah, jadi nggak sempurna seseorang kalau hawa nafsunya itu ya masih tidak bisa dikendalikan ya, itu ya, gitu ya. Jadi hawa nafsu ya, hawa nafsu umpama ya makan gitu. Rasulullah kan suruh makan sedikit aja ya, tapi nafsunya makannya banyak terus ya, kenyangan terus ya. Jadi nggak sempurna imannya. Nah, sempurna iman seorang itu ya jika mengikuti ya hawa nafsunya, mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, seorang muslim itu adalah seorang hamba yang sempurna ya, seorang muslim, orang hamba yang sempurna yang mengikuti daripada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan al muslim insanun takamulu fihi jawanibul khusyatu sumusalimatu. Seorang muslim adalah ya seorang yang sempurna ya. Pada manusia itu ya, pada seorang muslim itu terdapat ya dalam dirinya keteladanan ya, kemudian kepribadian yang baik ya. Fala tuaridu baina qaulihi wa fi'lihi, seorang muslim dalam diri orang muslim itu fala tuaridu, tidak ada kontradiksi antara ucapan sama
perbuatan. Ya, orang Muslim itu tidak ada perbedaan, ada kontradiksi antara ucapan dengan perbuatan. Jadi ucapannya sama perbuatan sama. Ya, nah kalau udah berbeda, udah hawa nafsu dan ikut di situ. Ya, gitu. Ya, jadi ucapan dan perbuatannya, ya, seorang Muslim itu ya selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ucapan dan perbuatannya itu tidak ada ya kontradiksi. Kontradiksi. Kalau ada kontradiksi berarti hawa nafsu udah ikut. Iya. Mau kemana? Mau ke pasar minggu? Asal mau ke mall. Beda udah. Ya. Wala tanaqadu baina suruki wa fikrihi, juga enggak ada perbedaan antara perilakunya dengan antara pemikirannya sama. Ya. Bal huwa insanun bitawafiqi fihil qalbi wal lisan wa asairi a'dhahi. Ya, tapi seorang muslim itu adalah ya pada di mana ya insanun tawafiqi, ya, sosok yang sesuai ya dengan hatinya, lidahnya dan perbuatannya. Itu ya. Jadi seorang muslim itu seorang yang sempurna karena hatinya, ya, ucapannya dan perbuatannya, anggota tubuhnya itu sesuai, sama semua. Ya, hatinya, ucapannya, ya, dan anggota pekerjaannya itu sama semua. Nggak ada perbedaan, nggak ada hatinya berbeda, omongannya lain, hatinya lain, omongannya lain. Nah, itu bisa jadi orang munafik, omongannya lain, hatinya lain. Ya, kama yatanasaqul ladaihi al-aqlu wal fikru wal atifatu. Ya, juga ya, sebagaimana juga ya akalnya dan pikirannya dan perasaan juga itu semua sama. Ya, seorang muslim adalah ya mana perbuatan, hatinya ya itu semua sama, warruhu wal jasaduhu, ruh ya, batinnya, jasadnya juga itu ya sama, seimbang. Yantiqu lisanuhu bima aqiduhu, ya, lisannya itu suka mengucapkan apa yang diyakininya, ya, dan aqisuhu aqidatuhu ala jawarihi, ya, maka ya akidahnya itu tergambar dalam ya perbuatannya, keseimbangannya. Pada kumusyurukuhu wa tasadu tasrifatuhu, ya, gerak langkahnya semuanya itu sama. Ya, nah itulah ya. Fala tantalikuhul syahwah, tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Seorang muslim ya sebagaimana tadi katakan oleh Rasulullah adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Fala tadrihi bid'ah, juga enggak didominasi ya dirinya itu dengan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang condong kepada bid'ah, ya. Nah, semuanya jami'u sya'nuhu wa ahwalu syar'i Rasulullah sallallahu taala, ya, semua daripada urusannya hal-hal lain ini semua adalah berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya semua dasar syariat Allah Subhanahu wa taala, alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi, ya, tidak tercampur dengan yang batil dari depan maupun dari belakang. Jadi seorang muslim itu adalah ya di mana seorang yang sempurna, ya, karena hatinya, ya, kemudian lisannya, perbuatannya sama. Enggak berbeda, enggak ada beda hatinya sama perbuatannya atau lisannya enggak berbeda. Kalau hatinya sama lisannya berbeda, nah itu udah lain, ya, nah, lain udah, ya. Sampai lagi hatinya sama perbuatannya beda, nah itu udah lain, ya, munafik. Nah, tapi seorang muslim adalah semuanya sama berdasarkan syariat daripada ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itulah ya dikatakan ya wa hadza ma yuqarriruhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ya hadis ini ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Rasul katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, ya.
la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang hatta yakuna hawahu tabaan, sehingga hawa nafsunya lama jitu bihi, mengikuti aku. Jadi hidupnya semua mengikuti daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa Rasulullah bilang tidak boleh berbohong, enggak berbohong. Semua mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasul katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi. Ya, tidaklah beriman seseorang ya sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ya, seorang muslim adalah ya seorang yang sempurna karena semua tingkah lakunya, kehidupannya ya berdasarkan daripada ya mengikuti daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dasarkan hadis ini, kalau kita bisa ya mengikuti, kita bisa mengendalikan daripada hawa nafsu kita. Ya, mengendalikan hawa nafsu kita untuk bisa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam diri kita kan ada hawa nafsu. Ya, ada hawa nafsu. Ya, ada yang disebut keinginan, ada yang disebut hawa nafsu. Ya, kalau keinginan itu adalah suatu hal, ya hanya keinginan, ya ingin makan, ya makan. Kalau hawa nafsu ingin makan tapi ya mengikuti ya keinginan terus bikin makannya bikin banyak, nafsunya ngikutin hawa nafsu itu suatu keinginan, ya. Nah jadi ya hawa nafsu ini ya dimana artinya kecondongan, ya hawa nafsu ya artinya memuaskan, maknanya memuaskan hawa nafsu dan memperturutkan keinginannya, ya. Jadi dalam diri kita ya ada hawa nafsu, dimana hawa nafsu itu ya jangan kita mengikuti, jangan mengikuti daripada hawa nafsu, ya, tapi kita harus bisa mengendalikannya, ya harus bisa mengendalikannya, ya hawa nafsu, ya karena kalau nggak bisa mengendalikannya, kata Rasulullah, ya tidak sempurna iman seseorang itu, ya sehingga hawa nafsunya bisa dikendalikan, ya bisa mengikuti ya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hawa nafsu dikatakan dalam surat As-Sad, ya wala tatawil hawa wa yudallaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu karena hawa nafsu ini akan menyesatkan jalan, ya jalan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus ya menjauhkan, bisa mengendalikan daripada hawa nafsu ini, ya. Jadi hawa nafsu ya harus kita menjauhkan, jangan kita mengikutinya, ya. Nah, dikatakan juga dalam Al-Quran dalam Qasas 50, maka jika mereka menjawab tantangan, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Nah, inilah ya. Jadi hawa nafsu ya kita harus kendalikan, jangan mengikutinya, ya. Hawa nafsu yang diperturutkan, ya, yang diperturutkan adalah bisa dikatakan itu menyembah hawa nafsu, ya. Hawa nafsu yang diperturutkan adalah Tuhan yang disembah, ya, di samping Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyembahkan artinya ibadah. Ibadah artinya tunduk dan patuh, taat. Ibadah artinya tunduk, ya, patuh dan taat. Ya, maka barang siapa yang tunduk dan patuh kepada hawa nafsu berarti dia menyembah hambanya. Ya, ibadah artinya tunduk dan patuh dan taat.
ya ibadah kepada Allah ya artinya tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita taati, kita tunduk. Maka siapa yang tunduk patuh dan taat kepada hawa nafsu berarti dia telah menyembah ya menjadi hambanya. Ya. Karena sudah taat patuh ngikutin hawa nafsu. Ya hawa nafsu diikutin aja apa maunya. Ya berarti dia menyembah kepada ya taat pada hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu dan syahwat yang terus menggoda manusia hingga dia mengakar dan menguasainya, maka tidak ada gerak-geriknya kecuali bersumber darinya. Tidak mengambil apapun kecuali berdasarkan perintahnya, walaupun itu bertentangan dengan akal dan hatinya. Kalau orang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia mengikuti terus, ya walaupun bertentangan, dia tetap ngikutin aja, ya hawa nafsunya itu. Nah itulah ya maka dikatakanlah di sini oleh Allah dalam Al-Qur'an 43 bahwasanya orang yang mengikuti hawa nafsu itu berarti dia menyembah ya daripada hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ya terangkanlah kepadaku tentang apa yang menjadi hawa nafsu itu sebagai tuhannya. Ya itu ya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu, yang taat kepada hawa nafsu, selalu tunduk dengan hawa nafsu, sama dengan dia menyembah hawa nafsu. Ya, sama dengan dia menyembah hawa nafsu, sama dia mentuhankan hawa nafsu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena dia tunduk, taat, patuh, ya, maka dia itu ya sama dia menyembah ya hawa nafsu itu ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya kita harus ya jangan sampai mengikuti hawa nafsu, harus bisa kendalikan dalam hidup kita ya, dalam menjalani hidup ini ya kita kendalikan daripada hawa nafsu kita. Jangan memperturutkan hawa nafsu, ya jangan memperturutkan hawa nafsu, ya kita harus menggunakan akal kita. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70 bahwasanya manusia ini adalah manusia yang mulia. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya walaqad karramna, sungguhnya telah kami muliakan bani Adam, ya anak-anak bani Adam manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut, kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Ya manusia ini ya di mana Allah berikan kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam, ya bahwasanya manusia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan ya akal pikiran oleh Allah. Ya. Nah, jadi dengan akal pikiran itulah Allah memberikan kemuliaan kepada anak-anak Bani Adam. Kata Allah, wa hamalnahum bil barri wal bahri, kami angkut berjalankan ya Bani Adam di darat dan di lautan. Ya, dengan diberikannya akal, manusia bisa bikin kendaraan. Ya, di darat dia bisa jalan dengan naik kendaraan. Ya, dia naik kereta, naik motor, naik mobil, ya dengan yang punya akal. Ya, wal bahri, di lautan, ya bisa ya berjalan dengan ya perahu, ya kapal laut, ya itu dengan kemuliaan ya daripada anak-anak Bani Adam. Dengan akalnya Allah berikan akal, ya maka dia mendapatkan kemuliaan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki dan baik-baik. Ya manusia ini Allah berikan rezeki yang baik-baik. Ya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain,
manusia ini diberikan rezeki yang baik-baik. Ya, kalau binatang, monyet, pisang dimakan kulit-kulitnya. Kalau manusia makan pisangnya doang. Kulitnya buat siapa? Buat kambing, buat lain-lain. Ya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, dan kami lebihkan atas kebanyakan daripada mereka itu, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang sempurna, ya, kebanyakan makhluk daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, manusia ini adalah manusia yang mulia. Maka itu janganlah kita jatuhkan diri kita dengan mengikuti hawa nafsu. Ya, manusia adalah daripada Bani Adam, anak cucu Adam, ya, itu walaqad karramna, adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah kita jatuhkan diri kita dengan kita mengikuti daripada hawa nafsu. Ya, manusia yang tidak, ya, mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menjadikan jatuh, ya, bahkan bisa menjadikan sama dengan binatang. Ya, manusia yang nggak mau menjalankan perintah-perintah Allah, ya, tidak mau, ya, menggunakan akalnya, selalu mengikuti hawa nafsunya, maka dia ini bisa dia jatuh, ya, harkatnya, martabatnya, ya, seperti binatang. Ya, di mana Allah firmankan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin. Ya, sungguhnya, ya, telah kami, ya, siapkan, masukkan daripada jin dan manusia ke dalam neraka jahanam katsiran, ya, banyakkan daripada jin dan manusia. Allah, ya, memasukkan ke neraka kebanyakan dari jin dan manusia. Ya, jin atau manusia yang bagaimana yang masuk neraka? Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi hatinya tidak diisi dengan keimanan. Ya, hatinya mengikuti selalu hawa nafsu, tidak mengikuti dengan keimanan. Ya, walahum qulubun la yafqahuna biha walahum ya surun la yubsiruna biha. Ya, dia punya mata enggak dipakai buat ngelihat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, digunakan untuk mengikuti hawa nafsunya aja. Ya, matanya, ya, cuma buat hawa nafsu aja ngelihat. Ya, enggak digunakan buat apa yang diperintahkan yang berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mata harus kita gunakan untuk, ya, melihat yang diperintahkan oleh Allah, ya, melihat yang baik-baik, ya, melihat Al-Quran, ya, melihat untuk, ya, gunakan jalan yang baik, ya, jangan kita gunakan, ya, untuk melihat yang dilarang oleh Allah, melihat yang dilarang mengikuti hawa nafsu, pengen lihatnya yang enak-enak aja dah. Ya, yang enak-enak ada, yang penting enak dah katanya. Ya, itu jangan kita gunakan mata, ya, untuk yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, walahum azanun la yasmauna biha, dan orang yang masuk neraka dia punya telinga tidak digunakan untuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gunakan, ya, telinga kita untuk mendengarkan apa yang dia perintah, mendengarkan, ya, ayat-ayat Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan pembicaraan yang omong yang baik. Jangan menggunakan telinga kita buat dengerin yang enggak baik, dengerin yang ghibah, ya, mengikuti daripada hawa nafsu kita itu. Ya, mereka itu adalah manusia-manusia yang hatinya tidak diisi dengan keimanan, matanya nggak digunakan buat yang diperintahkan oleh Allah, tapi digunakan apa yang dilarang oleh Allah, telinganya juga digunakan untuk yang dilarang oleh Allah, ya, maka mereka itu ulaika kal an'am,
mereka itu seperti binatang. Ya, mereka seperti binatang karena ya dia selalu mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsunya dia selalu ikuti. Ya, ulaika kal an'am, ya, balhum adol, bahkan dia lebih sesat daripada binatang. Ya, dia mengikuti ya hawa nafsunya, dia lebih sesat daripada binatang. Ya, kalau binatang nggak ada yang membunuh anaknya, tapi manusia ya banyak ya karena mengikuti hawa nafsunya itu. Ya, balhum adol, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Ya, gitu. Nah, ini ya, jadi dikatakan bahwasanya manusia yang mengikuti melaksanakan perintah-perintah Allah akan mendapatkan kemuliaan, ya, akan mendapatkan kemuliaan, ya. Tapi yang selalu mengikuti hawa nafsu itu ya dia akan seperti binatang, ya, bahkan bisa lebih kejam dari binatang, ya, bisa lebih sesat daripada binatang, bisa lebih rendah dari binatang. Ya, manusia itu ya, yang selalu mengikuti daripada hawa nafsunya. Ya. Nah, maka itu kita ya di dalam diri kita ini, ya, dalam diri kita, dalam jiwa kita, ya Allah ciptakan dengan sempurna, ya, dan Allah berikan dalam diri kita, Allah ilhami dalam diri kita jalan kebaikan, jalan ketakwaan, dan ada jalan kefasikan. Ya, maka kita hendaklah ya mengikuti jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengikuti jalan kefasikan. Ya, jadi dalam diri manusia itu ada ya kefasikan dan ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dalam surat Asy-Syamsi Allah firmankan ya wa nafsun wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Allah ya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan Allah, maka Allah ilhami ya dalam jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi dalam manusia, dalam diri manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat baik dan ada juga berbuat jahat. Ya, dibekali dengan dorongan untuk melakukan berbuat baik, ya, dibekali oleh Allah dalam diri kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akal, kekuatan akal, ya manusia ini bisa mampu memilih ya mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, dengan agama kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, karena dalam diri kita memang ada, ya, memang Allah berikan, Allah ilhamkan, Allah berikan ya perbuatan kefasikan dan ketakwaan. Dua, ada kefasikan, ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya dengan ya akal, dengan dorongan, dengan agama, maka kita bisa memilih ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang bisa mensucikan jiwanya dan sungguh merugilah orang yang mengotori dirinya. Ya, orang yang bisa mensucikan dirinya artinya melaksanakan semua perintah-perintah Allah, ya, itu sangat beruntung. Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, ya, melaksanakan yang disunahkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, itu adalah orang yang beruntung. Ya, tapi kalau dia tidak bisa ya menjalani apa yang diperintah Allah, tapi dia selalu mengikuti hawa nafsunya, dia mengotori dirinya, maka dia akan mendapatkan suatu kerugian. Ya, akan mendapatkan kerugian. Ya,
di mana dikatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan berugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Nah, itu ya. Nih ya, di mana hawa nafsu yang ada dalam diri kita harus kita kendalikan ya. Kita harus bersihkan diri kita, jiwa kita ya, jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang kotor yang mengikuti daripada hawa nafsu kita. Ya, ini membutuhkan suatu perjuangan ya untuk mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, itu ya membutuhkan perjuangan. Melawan hawa nafsu itu membutuhkan suatu perjuangan. Ya, Nabi pernah katakan ya bahwasanya rojaknya min sigar ya ila kibal akbar ya, bahwasanya kita baru kembali pulang daripada perang kecil akan menghadapi perang besar. Ya, nanti di bulan puasa itu ya Rasulullah katakan kita baru pulang daripada perang kecil akan menghadapi perang yang besar. Ya, perang kecil apa? Perang Badar waktu itu. Nabi kata kecil akan menghadapi suatu perang besar apa? Yaitu mengendalikan hawa nafsu bulan puasa. Ya, mengendalikan hawa nafsu ya lebih besar daripada ya mengendalikan ya perjuangan ya. Jadi kesabaran yang perjuangkan hawa nafsu itu lebih besar daripada berperang di lapangan ya, daripada berperang di lapangan ya itu. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Ya, al-mujahidu ya, orang yang berjihad ya, orang al-mujahidu, mujahid ialah ya man jahada nafsahu ya, siapa yang berjuang ya dirinya ya, siapa yang berjuang ya berjihad sungguh-sungguh ya, jahada nafsahu melawan hawa nafsunya ya. Seorang mujahid yang sungguh-sungguh ya, seorang yang mujahid yang benar-benar adalah berjuang di jalan Allah, berjuang melawan hawa nafsu ya, gitu. Melawan hawa nafsu. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah ya adalah ya tabi'u nafsahu, mengikuti hawa nafsunya. Orang yang kuat ya, seorang mujahid adalah orang yang melawan hawa nafsu, berjihad, berjuang melawan hawa nafsu ya. Adapun orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu ya. Nah, kita sedikit lagi bulan puasa itu nanti ya, perjuangkan kita melawan hawa nafsu kita ya, hawa nafsu kita ya, kita harus berjuang. Jadi seorang yang kuat adalah ya orang yang bisa melawan hawa nafsu ya, orang yang bisa melawan hawa nafsu ya. Sedangkan orang yang lemah ya itu adalah orang yang tidak bisa melawan hawa nafsunya ya. Dikatakan bisul abdu abdun hawahu dilluhu wa bisul abdu abdun tama'a yaquduhu ya. Mana Rasulullah sabdakan bisul abdi seburuk-buruk seorang hamba, abdun hawahu yudilluhu, yaitu hamba ya di mana hawa nafsunya menyesatkan. Hawahu yudilluhu, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang hawa nafsunya menyesatkan ya. Wa bisul abdi abdun tama'u yakudu, dan seburuk-buruk hamba adalah hamba yang ketamaannya yang mengendalikannya. Jadi seorang hamba ya, seburuk hamba adalah di mana hawa nafsunya yang mengendalikannya ya, orang yang mengikuti hawa nafsu ya. Dan seburuk-buruk seorang hamba adalah di mana ketamaannya ya, ketamaannya itu yang mengendalikan. Apa tamak apa? Tamak ya, ketamaan gitu. Itu ya. Jadi hamba ya adalah yang buruk yang mengikuti hawa nafsu ya.
dan yang kudu ketamaan ya, tamak selalu pengen terus ya. Dan sebaliknya orang-orang yang takut kepada Allah, kebesaran Allah dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, bisa menahan hawa nafsunya, maka dia mendapatkan surganya Allah SWT. Ya. Sebaliknya orang yang takut kepada Allah dan bisa menahan hawa dirinya daripada hawa nafsunya, maka dia mendapatkan surganya Allah SWT. Ya. Kalau yang seburuk-buruknya adalah yang mengikuti hawa nafsu, ya. Dan orang yang baik yang akan mendapatkan surga, orang yang takut kepada Allah dan bisa menahan, ya, mengendalikan hawa nafsunya, mereka akan tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut, adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah, maqama rabbih, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan keinginan hawa nafsunya, ya, fa innal jannata hiyal ma'wah, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ya. Jadi siapa yang takut kebesaran Allah, ya, dan bisa menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, menahan dirinya daripada keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wah, maka surgalah nanti tempat kembalinya, ya, surga tempat kembalinya, ya, itu. Nah, jadi ya, dimana kita hendaklah, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengendalikan daripada hawa nafsu kita, ya, mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita, ya, bisa mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana, ya, difirmankan oleh Allah SWT, kita janganlah mencintai yang lain kecuali cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita dari cinta, dengan cinta itulah, ya, maka, ya, bisa diampuni dosa-dosa kita, sebagaimana Allah SWT firmankan di dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mencintai kamu dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ikutilah, ya, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, ya, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kamu, ya, wallahu ghafurur rahim, ya, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Penyayang, ya, Allah Maha Penyayang, ya. Jadi, ya, dimana kita sebagai seorang Muslim, ya, seorang yang sempurna, ikutilah, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berarti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, Allah pun akan cinta kepadanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Nah itulah ya. Jadi kembali lagi kepada hadis tadi bahwasanya Rasul katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah sempurna iman, ya, tidaklah beriman seseorang hatta sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, apa yang Rasulullah bawa, ya. Jadi tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Jadi seorang itu tidak sempurna imannya kalau dia masih mengikuti hawa nafsu, gitu ya. Kalau dia masih mengikuti hawa nafsu, ya, maka dia belum sempurna imannya. Maka itu hendaklah hawa nafsu kita bawa untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Artinya kita kendalikan hawa nafsu kita. Kita kendalikan hawa nafsu kita untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu, ya. Nah, semua hawa nafsu kita kendalikan, ya, untuk kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut, ya, tadi seorang Muslim adalah orang yang sempurna. Ya, seorang Muslim adalah manusia yang sempurna, yaitu dalam hidupnya selalu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah hadis yang ke-41. Kita tinggal satu hadis lagi, ya, selesai. Insyaallah penutupan. Ya, kita penutupan mungkin tinggal satu kali lagi. Ya, sudah dekat. Ya, puasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'maka bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimil azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tamla'u khazainal nura wa takunu lana wa lil mu'minina fadlan wa farhan wa surura wa la alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya sahibal kulli farid wa ya muqawwiya kulli du'ain wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulli asir wa taj'al kasir. Allahumma ma la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.